Coba tanya kalau ketemu Rocky Gerung, bagaimana kita satu kelas dulu di filsafat di Manado. Yang bisa bantai pikiran Rocky Gerung cuma Yahya Walodi. Yang tanya dia. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok. Nggak apa-apa. Antum kerja di World Trade Center begini, yang punya pasti gedung-gedung ini kafirun. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang Allah bikin budak mereka supaya umat Islam santai di dunia ini. Dia berpikir membuat listrik, dia berpikir membuat mobil, kita cuma menikmati. Jadi jangan dikira bahwa kami ini masuk Islam karena orang Islam, bukan. Kami masuk Islam laqad ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Maka Allah memberikan petunjuk dari kajian ilmiah terkait dengan kebenaran, sistematika, kontekstualis, teologis yang tertuang di dalam Al-Quran. Kumpulan dari segala kitab para nabi, itu namanya Al-Quran. Agama Islam ini agama yang sistematis, kontekstualis, teologis, and rasional. Agama yang masuk akal. Dilarang menjadikan makhluk dan benda sebagai Tuhan. Saya pernah belajar di Seberot, Yerusalem. Saya belajar di sana menempuh program Magister Theologia, Introduction to the Old Testament. Belajar tentang perjanjian lama. Karena Bible Kristen itu dibedah menjadi dua kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama menggunakan Hebreus, Jus, bahasa Yahudi. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Persode, Kofrasi, Shimtau. Itu abjad hampir mirip dengan Hijaya. Agama Yahudi bukan agama samawi. Agama Yahudi adalah Yudaisme. Pengakuannya begini bunyinya: Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, dan Yahweh itu adalah Ehad. Ehad itu dalam bahasa Arabnya Ahad. Karena banyak sekali sinonimisasi antara Arabik dengan bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Kalau kita menyebut rumah sembahyang, masjid, dia menyebutnya Bet Tepilah, bukan church, bukan sinagoge. Sinagoge itu adalah tempat beribadat Katolik Ortodoks, atau dalam bahasa kita gereja. Yahudi rumah sembahyang itu disebut dengan Bet Tepilah. Bet Tepilah. Sekali lagi, rumah sembahyang adalah Bet Tepilah. Ini banyak yang mengajarkan keliru. Katanya sinagoge itu tempat sembahyang Yahudi. Yahudi agamanya bukan Kristen. Agama Yahudi adalah Yudaisme. Pengakuannya tadi, atau kredonya, syahadatnya tadi. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Itu dalam kitab El-Hadebarim, Torah, Nebiim, Ketubim. Nah, ini bahasa kitab orang Yahudi. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Subhanallah. Jadi kami dikasih hidayah ini karena penelitian ilmiah. Saya, istri, dan 3 orang anak. Tendensi apa? Interest apa? Kepentingan apa untuk kami masuk Islam? Nggak ada. Secara finansial, di sana lebih hebat. Betul. Di sana digaji, pendeta digaji, jangankan rektor, pendeta mimpin jemaat saja digaji. Kalau imam ya enggak, makanya kalau saya ke masjid kebanyakan imam itu kurus dan kecil. Tidak digaji tuh imam itu, afwan mam. Oh, tapi ini gemuk ini. Ini juga imam pak polisi ini. Enjoy, take it easy. Buat biasa. Ini pakai pistol di samping ini. Jangan khawatir komandan, bukan radikal ini. Begitu, Kita ini masuk Islam karena Allah. Penelitian ilmiah, kaji tentang kebenaran. Saya 8 tahun mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Begitu saya masuk Islam, Allahu Akbar. Itu pendeta gila, jangan percaya, fitnah. Biasa, Dedi saja difitnah kok, badan besar, menangis. Deddy Corbuzier. Memangnya gampang masuk Islam itu? Tidak mudah. Meninggalkan keluarga, dicaci maki, difitnah, dihina, tinggal dibunuh yang tidak. Karena begitu, no pain no gain. Mendapat sukses itu harus dengan penderitaan. Apalagi sukses di akhirat. Itu. Pegang baik-baik. Islam tidak menjanjikanmu dolar, Islam menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Jadi jangan bermimpi, jangan berharap bahwa masuk Islam ada jaminan finansial. Nggak ada itu. Tanggalkan semuanya. Tapi bukan berarti bahwa kita masuk Islam kita miskin.
Masya Allah. Sedangkan surga saja Allah kasih. Bagaimana harta tidak? Logika terbalik. Makanya kalau ada orang masuk Islam, ada mualaf yang ke masjid-masjid bawa kartu apa itu? Kartu masuk Islam. Dia datang ke satu masjid, dia minta uang. Itu bukan mualaf, kuwalat. Pendeta kalau hari Minggu kan ngomong, dengarlah firman Tuhan. Dia mati bawah tinggal amin-amin kan. Nah, saya sebagai pendeta dulu, setting firman Tuhan bagaimana ini kacau begini. Tidak masuk akal, irasional. Kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis, nabinya tidak sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Begitu. Ini harus dipertanggungjawabkan. Pendeta jawab ini. Kenapa ada ayat kosong? Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Kan begitu. Antum bahagia, Pak Dedek rasa nanti. Beda Pak Dedek. Kalau di Islam ini lihatlah cuma 5 menit. Masya Allah, tapi keberkahannya. Takbir, Allahu Akbar. Daripada ente di dalam lompat sana, lompat sini sampai kemasukan. Wow. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Nah, ada kelas, sudah nggak ada kelas. Makanya kami sampai ke Islam karena cerdas, smart. Nggak ada kelas lagi. Orang kalau sudah pintar pasti ke Islam, pasti ke Islam. Yakin saya, 1000%. Makanya kalau ada orang kafir mau bantah kita, nggak usah bantah Al-Quran. Al-Quran bukan kitab pembanding. You pelajari Bible-mu, kitabmu, pelajari saja kitabmu. Insya Allah antum kaliber, antum qualified dalam pemahaman kitabmu, antum akan dekat dengan Islam. Belajar saja kitabmu, nggak usah belajar Al-Quran. Kami lapor, ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Lalu saya buka di depan publik ini, palsu semua ini. Ini yang mengislamkan saya, data-data kebohongan nggak apa-apa. Antum kerja di World Trade Center begini, yang punya pasti gedung-gedung ini kafirun. Nggak apa-apa. Memang Allah bikin budak mereka supaya umat Islam santai di dunia ini. Dia berpikir membuat listrik, dia berpikir membuat mobil, kita cuma menikmati. Gitu kan? Jadi nggak usah ambisi ke bulan, nggak usah. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok. Malu kita sama Rocky Gerung. Rocky Gerung itu nggak ke gereja, nggak ke masjid. Tapi dia dekat dengan Islam karena pemikiran segala sesuatu yang rasional di dunia ini, kebenaran adalah Islam. Makanya jangan sempit mengkaji Islam. Islam itu luas maknanya. Segala praktik kehidupan yang lurus, yang benar, itulah Islam. Masya Allah. Tadi saya dengar Ustadz bilang masjid ini Pak Ahok yang apa? Yang resmikan. Ya doakan aja Pak Ahok itu supaya masuk Islam. Orang-orang begitu tuh yang dicari. Seperti Umar bin Khattab. Seperti saya begini. Nah Pak Ahok masuk Islam, alhamdulillah. Bujuk dia supaya masuk Islam. Pak Ahok masuk Islam lah. Kalau enggak masuk nanti antum nanti masuk neraka. Kan begitu. Saya Islamkan orang begitu. Ayah saya pun saya bilang begitu. Masuk Islam, kalau enggak masuk neraka ente. Saya juga beriman kepada Yesus. Yesus yang mana? Ya Yesus dalam Al-Quran juga kan Nabi Isa. Joni di Manado beda dengan Joni di Jakarta, kawan. Coba tanya kalau ketemu Rocky Gerung, bagaimana kita satu kelas dulu di filsafat di Manado? Yang bisa bantah yang pikiran Rocky Gerung cuma Yahya Walodi. Yang tanya dia. Alhamdulillah saya dapat hidayah, dia tidak. Allahu Akbar. Doakan juga dia supaya masuk Islam. Tadi malam saya nonton beliau debat. Nggak bisa debat, itu filsuf. Satu kalimat antum buang, dia pegang satu kata, dia gulung. Jadi nggak mampu. Walaupun dan orang-orang begitu menginjak di bumi, menatap ke langit, tidak pernah menganggap diri tahu, sehingga selalu ingin mencari tahu. Jadi kalau antum cuma baca satu manuskrip, percuma melawan mereka itu. Dan di dalam Islam ini, ruang lingkup keilmuannya bagaikan laut. Bahkan Allah katakan, ditambah isi Al-Quran itu dengan 100 kali lautan tinta, tidak akan pernah berakhir kebenaran Allah ini.